Halo anak-anak sekolah minggu, selamat pagi, selamat datang di sekolah minggu Gereja Eleos. Yuk kita mau beribadah meskipun secara online, kita harus siap ya. Kita harus mandi, kita segar dan kita tenang di dalam menikmati ibadah hari ini. Ayo anak-anak sekolah minggu, sebelum memulai kita ibadah hari ini, kita akan berdoa lebih dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami datang kepadamu Tuhan, untuk beribadah, dan kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat sehingga kami ya Tuhan boleh mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan dengan baik. Dan terima kasih Tuhan atas kesehatan yang boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Untuk teman-teman kami yang pada saat ini ya Tuhan, yang dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi ada halangan untuk tidak dapat mengikuti ibadah hari ini, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan, kesempurnaan sehingga mereka ya Tuhan boleh mengikutinya. Terima kasih Tuhan, berkati juga ya Tuhan dari pembawa firman-Mu nanti ya Tuhan, kiranya apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati kami Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu sudah 1 minggu ya. Sudah terlewati. Nah, anak-anak sekolah minggu mungkin emang mau lihat ya. Masih ada yang nangis. Yang sering nangis. Oh, yang malas-malasan. Waduh. Ada yang rasanya susah, punya beban. Nah, ditinggalkan dulu ya. Nah, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur dengan muka yang gembira dan senyum yang penuh sukacita. Yuk, kita nyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira. Nah, anak-anak sekolah minggu yang sudah menyanyi dengan bermuka gembira, penuh sukacita, ceria, itu anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan Yesus ya. Menandakan bahwa kalian juga berbahagia. Ayo yang cengeng-cengeng, yang suka nangis-nangis, dibuang saja ya. Jangan lagi cengeng-cengeng, jangan lagi banyak yang sedih, mengeluh ya. Banyak sekali beban yang kita punya, tapi Tuhan pasti angkat beban kita kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan nyanyikan satu lagi pujian. Kita bahagia menjadi anak-anak Tuhan ya. Aku bahagia. Siap ya? Siap. Aku bahagia, 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 bahagia.
angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Yuk, buang ke jurang. Dari awal ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Buang ke jurang. Buang ke api. Buang ke jurang. Buang ke api. Buang ke jurang. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiap manusia punya beban hidup tersendiri. Tiap manusia punya kesusahan tersendiri. Tiap manusia punya kesulitan tersendiri. Tiap manusia juga punya kesedihan tersendiri. Bila kalian dalam kondisi seperti itu, ingatlah, kalian harus datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang menolong dan mengangkat beban hidup kita. Jangan ambil jalan lain. Ya, kita harus percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesuslah yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah utusan Allah yang mengabarkan kabar baik kepada seluruh umat manusia. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Irma. Nah, kita nyanyikan pujian dulu ya. Kerajaanmu datanglah. Yuk, kita sama-sama pujikan ini. Setelah itu kita sambut Bu Irma untuk menyampaikan firman Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Oh, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Namun terlebih dahulu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya kita mengerti akan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kami boleh memuji Tuhan bersama. Dan saat ini Tuhan, kami pun rindu mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan berkati kami untuk kami dapat mendengarkan dan belajar firman Tuhan dengan baik. Berkati guru kami akan menyampaikan akan firman Tuhan bagi kami. Berkati setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, jika pada kesempatan hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Lukas 4 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Yuk kita akan saksikan bersama video berikut ini. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak,
untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Nah, adik-adik, kita sudah saksikan bersama video tadi ya, kisah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Di mana di dalam cerita tadi kita sudah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus pun melakukan pelayanan selama ia berada di dalam dunia ini. Pelayanan Tuhan Yesus lakukan membawa kabar keselamatan mengenai kerajaan surga, kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberitakan kabar sukacita, kabar baik bagi semua orang, ya. Di mana diceritakan bahwa Tuhan Yesus pergi ke kota-kota lain memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan. Tuhan Yesus juga membuat mujizat-mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus menolong orang yang lemah. Nah, adik-adik, suatu ketika tiba saatnya Tuhan Yesus kembali ke kota asalnya, yaitu kota Nazaret. Di mana di kota Nazaret itu pun Tuhan Yesus memberitakan akan kabar keselamatan itu bagi orang-orang di Nazaret. Nah, adik-adik, kita sudah saksikan bersama. Awalnya ketika Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan di kota Nazaret itu, banyak orang merasa kagum kepada Tuhan Yesus, ya. Karena mereka merasa bangga dan kagum. Mereka telah mendengar bahwa Tuhan Yesus telah memberitakan kabar baik di kota-kota lain, membuat mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, ya. Nah, saatnya sekarang mereka menyaksikan Tuhan Yesus di hadapan mereka. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya sebelumnya, ya. Tuhan Yesus memberitakan kepada orang banyak itu bahwa Tuhan Yesus adalah utusan Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk membawa kabar keselamatan, membawa pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Nah, apa yang terjadi adik-adik pada orang-orang Nazaret saat itu? Awalnya mereka merasa senang mendengarkan kabar yang Tuhan Yesus bawa. Namun di tengah-tengah ketika Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik itu, apa yang terjadi? Mereka mulai berbisik-bisik. Mereka mulai berkata-kata satu dengan yang lainnya. Mereka mulai menyatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah utusan Allah, ya. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah utusan Allah yang telah dikirim ke dalam dunia untuk menyampaikan kabar keselamatan. Nah, adik-adik, orang-orang Nazaret itu mulai berbisik-bisik, mereka mulai berkata-kata, mereka tidak percaya. Mana mungkin Tuhan Yesus adalah utusan Allah? Tuhan Yesus kan lahir di dunia, ya. Tuhan Yesus kan berasal dari kota kita. Masa sih Tuhan Yesus berani bilang bahwa dia adalah utusan Allah? Nah, mereka mulai tidak percaya. Bahkan mereka mulai marah. Apa yang Tuhan Yesus rasakan saat itu? Ya, tentu Tuhan Yesus merasa sedih dan kecewa. Karena justru di kota asalnya sendiri Tuhan Yesus ditolak. Tuhan Yesus tidak diterima, ya. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Orang banyak itu menyuruh Tuhan Yesus pergi dari tempat itu. Wah, sedih adik-adik, ya. Tentunya sedih kalau kita membawa kabar baik, kabar sukacita, tetapi orang yang kita beritakan kabar itu menolak kedatangan kita, menolak kehadiran kita. Wah, pasti sedih dan kecewa ya adik-adik, ya. Nah, namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus pergi dari tempat itu. Tetapi Tuhan Yesus telah memberitakan kabar keselamatan itu. Nah, adik-adik, pertanyaannya bagi kita saat ini, bagi kita yang sudah mendengar kabar keselamatan, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Nah, adik-adik,
Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan sudah rajin ke sekolah minggu, sudah rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Tetapi apakah kalian benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Ya, puji Tuhan adik-adik ya. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kita telah mendengar kabar keselamatan itu. Tentunya kita harus bersukacita. Kita harus bangga ya bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima kabar keselamatan itu. Nah, adik-adik, bawalah iman percaya itu sampai kalian besar nanti, sampai kalian tua nanti. Tetap pegang iman percaya itu di dalam hati kalian masing-masing. Tetap percaya sampai kapanpun Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya jalan keselamatan yang membawa kita kepada kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat kita. Tugas kita apa? Kita yang telah mendengarkan kabar keselamatan itu, tentunya kita pun tidak ingin menyimpannya sendiri bagi kita sendiri ya. Kita juga harus memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang-orang di sekeliling kita ya, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita. Beritakanlah kabar keselamatan itu supaya mereka yang belum percaya, mereka juga boleh mengenal akan kasih Tuhan dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan untuk kabar keselamatan yang telah kita dengarkan bersama. Sekarang saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Sekali lagi, Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Adik-adik, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang di Nazaret. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya bahwa akan datang juru selamat. Tuhan Yesuslah juru selamat kita. Tuhan Yesuslah yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran menuju kerajaan Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai selama-lamanya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pagi ini. Biarlah firman itu tetap menjadi pelita di dalam hati kita masing-masing, di dalam hati kalian masing-masing, menjadi penuntun kalian sepanjang hidup kalian. Mari kembali kita masuk di dalam doa, menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi ini Tuhan, boleh kembali mengingatkan kami ya Bapa yang terkasih, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih
untuk menerima kabar keselamatan, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa kami kepada kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah iman percaya mereka ya Tuhan. Sampai mereka besar nanti Tuhan. Sampai mereka tua nanti Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan biarlah kesaksian hidup mereka boleh juga menjadi berita keselamatan bagi orang-orang di sekelilingnya ya Tuhan. Bagi keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal akan kasih Tuhan, biarlah mereka juga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja. Berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Berkatilah keluarga kami Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kabar keselamatan di dunia ini. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya, semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Saat ini pun kami mengucap syukur ya Tuhan dan menyambut minggu yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap semangat berdoa, rajin berdoa, belajar firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.